spon sendiri gitu ya, spon sendiri, nanti bersihinnya di depan tenda kalian aja gitu. Buang airnya juga jangan sembarangan gitu. Nah gue sebelum nyampe di bawah itu, temen gue udah capek banget, udah lelah banget. Akhirnya gue sama temen gue naik ojek. Naik ojek itu ada namanya Tanah Merah. Nah di Tanah Merah itu kita naik ojek. Lalu gue kesian banget sama temen gue, udah capek banget itu. Tapi lo jalan? Lo jalan? Gue boker dulu nih, Mas. Enggak lah, gue juga naik ojek lah. Dia mau nungguin gue sampai jam berapa? Kirain. Jadi tuh Tanah Merah tuh masih jauh juga. Iya, tahu. Ntar gue nyuruh sampah juga lama ya. Iya. Ternyata naik ojek ini dia nggak lewat Cimaksi. Tuh. Nah, naik ojek ini gue kebetulan ngobrol juga kan sama orang di pos 3. Orang di pos 3 itu bilang biasanya tuh kalau naik ojek dari Tanah Merah itu 70.000. Cuma nanti tawar aja gitu, bilang aja kenalan gitu. Ada pernah naik pernah kesini, sering kesini, bilang aja 50 gitu. Disaranin sama ini gitu, sama orang pos 3-nya. Kayak 50.000 itu wah udah tinggal duduk aja. Wah udah ngeringanin kaki banget deh ibaratnya gitu kan. Karena turun itu juga effort juga kan. Turun tuh setahu gua kalau turun tuh lebih berat karena kita nahan beban kan. Iya. 5 kali lebih berat daripada naik. Tapi gua kalau turun itu nggak pernah membebankan badan gua ataupun barang gua. Jadi gua bawa aja udah. Iya tetap, lu kan nahan di di kaki lu itu kan. Ada iklan susu buat tulang kan. Iya. Turun itu lebih berat, tapi walaupun kelihatan lebih enteng tapi lu nahan beban. Tapi karena gimana ya? Gua tuh kan teman-teman pada tahu lah. Ya kan dari fisik saya juga kecil, apalagi kakinya kan nggak mungkin dong orang kecil kaki gede kan, aneh kan gitu. Bigfoot dong. Nah, kaki saya juga kecil nih ya kan. Jadi itu ada tips and trick dari gue ya, kayak yang badan kecil tapi punya berjiwa pengen banget naik gunung lah ibaratnya gitu ya. Berjiwa petualang. Iya. Karena tuh gue nggak kuat fisik gue ntar gini. Apalagi teman-teman tuh yang ngerokok gitu kan. Karena teman gue tuh ngerokok juga. Nah di sini sebelum kan pasti ada spare waktu buat naik gunung dong. Nah usahain itu kalian dikurangin deh rokoknya. Rokok begadang tuh dikurangin dulu gitu. Karena itu seminggu nggak ngerokok aja itu ngaruh banget, sumpah ngaruh banget. Gue jadi bisa ngatur nafas yang tadi dibilang sama Kanjit ya. Apa sih namanya? Ngatur suhu tubuh gitu, karena nafas kita tuh bisa ngolah badan kita, tubuh kita sendiri gitu. Iya. Nah, habis itu tips selanjutnya nih dari gue, kalau misalnya turun itu berat badannya tuh jangan di kaki, tapi di turunan nih. Pasti kan ada batang pohon kan. Jadi kalian tuh berain aja di tangan, tumpuannya di tangan. Karena kalau bawa tas atau keril, tangan kita tuh cuma di bawah doang, gak ngapa-ngapain kecuali bawa trekking pole. Ya kan? Trekking pole itu kan baru bergerak kan tangan kita. Tapi kalau misalnya nggak bawa apa-apa, ini tangannya nggak gerak gitu. Sebenarnya kan fungsi kiri kan ada yang panjang. Iya. Kan bisa tuh. Kan kalau turun itu nggak kepake, Mas. Ya, pegang aja. Nah kalau gua enggak. Lompat. Kalau gua enggak. Apa sugar glider. Nah. Jadi tuh gua selalu bertumpuan sama pohon. Jadi pohon gua tahan gitu. Jadi gua selalu pegangan sama pohon. Jadi nih tangan kita tuh bergerak gitu. Nggak diem. Nah, jadi tuh kaki buat nahan untuk beberapa doang. Jadi nggak cepat pegel gitu. Jadi turun tuh lebih cepat dan nggak nggak membebankan badan. Tips and tricks gua gitu. Dan gue saranin ya, kalau naik gunung gede itu jangan pakai sendal. Karena kalau misalnya pakai sendal, kalian itu kakinya bakal lecet. Karena tadi gue bilang di awal, banyak akar pohon itu bisa bikin kaki kalian lecet. Nah kalau lecet itu udah ribet. Soalnya pas gue turun itu ada pendaki yang kesleo, itu turunnya kalian tau gak? Lompat. Enggak dong, pocong. Lompat bulu. Nah turunnya itu dia ngesot. Turun gini kan
mengganggu track juga kan gitu Iya, kan. iya. Walaupun dipanggul gitu ya. Cuma Dipapah. ya dipapah, iya ada temennya juga. Nah. Cuma gue saranin bertumpulah dengan kaki yang tepat gitu, karena kalau misalnya kalian nggak perhatiin jalan gitu, nggak lihat-lihat apalagi pakai sendal gitu ya, itu bisa kepleset, licin, bisa menyebabkan kesleo. Nah itu harus diperhatikan langkah-langkahnya. Lebih baik jalannya pelan-pelan daripada jalan buru-buru. Dan saran itu jangan buru-buru kalau turun, waktu nggak kemana-mana kok gitu. Kalau mulus Kalau mulus sih mending berhenti. Oh berhenti cari tempat lah kan. Kalau nggak mungkin lu turun kemana pun juga bakal berak juga di jalan gitu kan, bakalan nyampe juga udah bereberan. Iya kan, tadi lu nyambung dari Raja ya, bener, gue setuju banget sama Raja, jangan pakai sendal sendal jepit atau sendal gunung, karena itu menambah besar resiko untuk cedera. Ya. Jadi menurut gua ya lu beli sepatu yang proper lah buat naik gunung. Entah lu kalau misalnya lu nggak suka sepatu yang agak tinggi, lu bisa pakai sepatu yang ya di bawah mata kaki, nggak apa-apa. Ya. Yang penting lu pakai sepatu, jangan ini, karena naik gunung tuh kaki itu adalah tumpuan pertama. Maksudnya lu jalan nggak pakai tangan. Kalau jalan pakai tangan mah ajaib lu. Itu jadi mendingan beli sepatu ya, nggak banyak kok sepatu gunung yang murah yang ini dan bisa lo sol lagi, jadi solnya kuat gitu. Bener. Nah itu aja yang tadi gue bilang, yang kesleo itu pakai sepatu loh. Apalagi yang pakai sendal, hilang kali kakinya. Enggak juga. Bukannya gini ya, bukannya mendiskreditkan atau enggak menganggap remeh yang pakai sendal atau sendal gunung. Benar. Tapi safety-nya lebih dijaga gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya kan. Iya. Karena kalau kuku lo copot atau segala macam gara-gara ini, karena yang pakai sepatu pun masih bisa kesleo tadi kata Raja, apalagi yang pakai sendal dan pakai sepatu sendal gitu ya. Sepatu roda apalagi. Waduh. Terus tadi lanjut, kan tadi kan lu turun nggak nyampe tempat si Maxi dari ojek, terus kemana? Lu naik lagi gitu? Base camp gua dong. Oh. Gua hubungin base ya apa sih akang-akangnya. Yang si Maxi. Kang, saya kita udah sampai sini gitu. Kan tadi kita pegang barcode. Barcode buat ini dong. Iya. Oh ini udah balik nih. Iya. Ya kan kalau nggak diinfoin pasti dicariin dong. Iya, kan betul, sama betul, tim betul. petugasnya apa sih, sama rangernya. Nah sama ranger itu pasti dicariin. Kalau misalnya kalian naik ojek kayak gua gitu atau teman gua, itu langsung kabarin ke akang-akangnya ataupun tempat base campnya. Karena setiap akang ataupun base campnya itu pasti punya HT yang langsung ke tempat Cimaksi. Oh. Gitu. Oke. Iya. Nah dari situ pas udah nyampe Base camp. Udah deh prepare balik. Nah gue ada cerita nih, jadi tuh ada cerita ya beberapa cerita yang horor gitu ya di atas itu. Di Surken apa di pas lo naiknya? Di jalur treknya. Oh pas malam tuh? Belum sampai malam sih, jadi udah mulai sore. Asar tuh asar? Enggak, udah mulai sore, jam 4, jam 5. Asar dong. Iya, asar kan? Iya. Oke, jam 4, jam 5 deh. Terus? Nah jam 4, jam 5 itu gua ya kali gua kagak buang air kecil gitu kan. Iya. Masih gua buang air kecil lah. Nah di situ gua kayak ada yang ngeliatin tuh. Jadi tuh dalam artian ngeliatin kayak ada yang ngawasin gitu ya. Nah kalau kalian buang sesuatu yang dari tubuh kalian gitu ya, buang air besar atau buang air kecil, itu numpang-numpang. Permisi. Assalamualaikum gitu kayak. Kalau yang muslim, kalau yang non muslim bisa disesuaikan gitu ya, bisa disesuaikan. Nah terus kalau misalnya apa sih namanya? Kalau gue tuh selalu membawa air dulu deh. Apa sih botol buat cebok? Ya buat nyiram gitu kan, biar
biar steril juga kan, takutnya ada yang nggak terima gitu kan. Iya. Nah gue di situ tuh gue ngeliat gue kayak diawasin gitu. Nah diawasinnya itu bukan manusia gitu, tapi sosok gitu ya, gede banget. Diawasinnya tuh diawasin dari belakang, dari atas atau gimana? Dari kejauhan lah kayak iya, beberapa maksudnya meter gitu. di depan lu apa di belakang lu atau di mana? Apa pas lagi kencing lu kayak ada yang ngeliatin gitu? Enggak nih, kan gue madep sini nih. Iya. Jadi tuh di sebelah sana gitu. Okay. Jadi kayak sepucuk mata lah gitu. Di pojok mata ya, di pojok mata. ujung mata. Di pojok mata itu gue ngeliat. Nah, jadi itu udah numpang-numpang. Pas numpang-numpang itu gue kayak ada yang merhatiin kan, di ujung mata gue tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Wah, ada yang ngeliatin nih. Tapi gue nggak berani ngeliat dong. Nggak berani nengok. Karena kalau gue nengok, karena nggak masuk akal gitu. Jalur di sana gitu. Lu jalur di kanan. Gue di hutan. Gitu. Karena sebelum trek itu gue di bawah jauh banget gitu, emang ada monyet. Cuma ini bukan perawakan monyet gitu. Tapi perawakan beda. Dari perawakan aja gue udah ngerasa wah udah merinding nih, udah jelas nih. Udah deh gue langsung bawa. Gue bilang sama temen gue kayaknya langsung naik duluan deh, gue bilang gitu. Yeah. Ntar kalau lu ngeliat gue ngeres, udah lu tungguin aja. Gue tungguin aja lu. Jadi kalau gue di atas udah ngeres, gue tungguin gitu. Iya. Jadi ngeresnya barengan. Jadi gue udah mulai capek deh gitu. Wah, energi gue tuh langsung jatuh. Energi gue langsung capek banget. Langsung drop ya. Udah kan, gue baru inget logistik teman gue. Gue cuma bawa sleeping bag. Air nggak bawa air? Air bawa gue 2. Bawa air doang. Cuma kan kalau misalnya energi down itu ya teman-teman nih, kawan setapak. Kalau misalnya energi down itu misalnya langsung dep gitu, pucet, muka kalian langsung pucet tuh. Langsung bawa gula, langsung makan yang manis, yang gula-gula lah. Coklat, beng, beng, sama ini coki-coki, madu rasa. Apa? Kalau orang dulu tuh bawa gula merah. Iya. Gula merah. Tapi gua di situ nggak bawa gula merah. Tapi coklat nggak juga. Nah, iya, tapi coklatnya itu ada di temen gua. Coklat tuh lagi sama temen gua. Dan aku bilang, aduh di mana nih, gua lagi down banget tuh. Udah lemes banget. Itu tinggal beberapa langkah lagi gua nyampe Surken. Gua udah pasang headlamp tuh, udah mulai gelap. Udah mulai gelap. Udah ada suara tonggeret. Wah, iya. Mata gua udah kemana-mana tuh. Nah itu udah banyak yang ngeliatin tuh. Waduh. Karena tuh tempatnya tuh udah berakar-akar. Lu pernah ngeliatin? Tahu kan? Pintu Surken itu udah ngeliatin pohon-pohon mati tuh. Iya. Yang pohon-pohon mati. Nah itu udah banyak yang ngeliatin tuh. Wah. Nah seinget gue waktu itu di Surken itu tahun 2018 itu masih ada yang jualan. Betul. Masih ada warung-warung. Nah, pas gue udah nyampe pintu Surken, itu udah bersih, udah steril. Dan tadi gue ceritain itu di pos 3 itu ada tempat yang jual gorengan, itu juga nggak lama. Dia jam 3 udah makanan udah habis ya, dia langsung turun. Karena suka ada petugas juga yang ngecek. Tuh. Tapi sebenarnya tanpa mereka juga kita nggak bisa survive juga sih kalau menurut gue ya. Ya di situ hanya pelengkap sih, hanya pemanis kalau menurut gue ya, yang makanya ada rezeki di situ lewat pendaki gunung. Yang tadi gue bilang itu mereka membantu loh. Ya kalau kita butuh asupan energi, mereka nggak dari asupan energi juga. Jadi itu mereka misal nih apa sih namanya yang TikTok gitu ya, informasi yang TikTok yang turun iya naik iya benar naik turun. Nah itu kadang mereka tuh istirahat di tendanya mereka gitu. Iya betul di tendanya mereka. Jadi walaupun yang dalam artian apa sih warlock lah, warga lokal iya. Warlock ini kalau tanpa ada mereka gitu kita juga nggak ada apa sih, nggak bisa istirahat ataupun nggak bisa buat makan ataupun ngeres gitu kan. Karena yang menandakan pos itu pos ya mereka gitu. Benar. Iya. Dan di situ gue
Udah nyampe Surken itu udah nggak ada yang jualan. Wah di situ cuma gue udah kayak mau merangkak aja, udah capek banget gitu kan. Nah terus teman gue baru datang deh, ayo Bek gitu, karena gue di temen gue panggilannya Bek gitu. Bek gitu, naik apa sih, dikit lagi nih nyampe. Iya terus bilang gue kayaknya perlu asupan dulu nih gitu. Asupan apaan gitu? Air kan lu bawa gitu kan. Enggak, bukan air mau gede tuh minum, cuma gue nggak kuat nih, bilang gitu ya. Mau nenda di sini kan? Gue gitu, nggak usah, udah di sini aja gitu. Gue minta buka logistik gitu ya. Kalau logistik cuma beberapa doang, gue cuma makan satu bempeng kecil yang sharing gitu. Ya tau. Itu gue bisa nyampe ujung loh. Karena gue orangnya tuh ya lu lihat sendiri lah, gue kecil gitu, makan gue juga, perut gue juga nggak kayak perut gembel gitu ya. Dikit lah, gue makan dikit aja udah kenyang banget gitu. Udah nyampe. Nah itulah perlunya kalau kalian ngedrop banget, mendingan rest dulu, kalau enggak makan yang manis-manis gitu. Iya betul, benar, setuju gue sama aja. Jangan mikir penyakit gula nih, jangan mikir kayak gitu. Karena kan gula lu kebakar, maksudnya selama lu berjalan dan lu beraktivitas itu, apalagi lu berkeringat, jadi lu nggak perlu mikirin kadar gula yang berlebih atau segala macam gitu. Justru dari kadar gula itu ada energi lu gitu, yang gua tahu ya. Iya, jadi tuh jangan mikir badan kecil ataupun badan gede nggak bisa naik gunung gitu, ataupun nggak bisa nanjak, nggak juga gitu. Badan gua kecil gitu, tapi gua kuat gitu, nggak bisa, karena menyesuaikan dan juga nggak terlalu diforsir banget tenaganya gitu. Terlalu menggebu-gebu, mending santai gitu. Yang penting nyampe, ya enggak sih, kalau gue naik gunung itu yang penting nyampe ke rumah. Itu bukan nyampe ke puncak, tapi nyampe ke rumah. Karena gue nggak muncak, gue ke gunung gede itu nggak pernah muncak, karena gue cukup di Surken udah senang banget gitu. Nah kalau misalnya di puncak, kata temen gue yang udah pernah muncak, kadang ngantri buat nyumitnya itu. Iya benar. Mending nggak usah. Kalau misalnya sesuatu yang dipaksakan kadang juga nggak bagus gitu, mending ya udah lain kali gitu ya. Udah pernah ngerasain Surken itu gue udah seneng banget, sumpah udah seneng banget, udah bagus kok, udah indah gitu. Gunung Indonesia tuh indah banget. Terus ya apa yang bisa lo share ke kawan setapak untuk mendaki gunung gede gitu? Apa dari mulai persiapan, perlengkapan, budget? Oke. Apa aja? Pertama sih dari gue fisik, niat fisik gitu. Kadang kalau kita udah niat tapi fisik kita nggak memumpuni, kayak temen gue ada niat naik udah bertiga, ataunya fisiknya kurang, drop. Nah ada juga orang yang fisiknya kuat tapi nggak ada niat, ya udah nggak pernah jadi gitu. Jadi harus ada niat dan fisik. Kedua ya budgeting gitu ya. Karena budgeting gue lewat akang-akang. Nah ini gue kena 100.000. Nah terus kita sarapan di base camp. Itu di base camp kena sarapan ya berapa ya, 20.000-an lah, kayak makan biasa di warteg gitu. Untuk logistik gue berdua kena 400 lah, berarti 200 lah. Karena makanan gue makanan berat, kayak yang tadi gue bilang, bikin spaghetti, kornet itu kan makanan berat. Kemudian nasi gue nggak bikin. Nggak bawa. Kebetulan temen gue nggak mau bikin nasi gitu, bukan nggak mau ya, effort juga. Karena kita tuh one trip, nggak mau lama gitu. Nah setelah itu budgeting tadi 400.000 perlengkapan karena gue berdua, jadi cuma 2 keril doang. 2 keril, teman gue bawa 45 plus 5, gue bawa 60 plus 5. Iya 60 plus 5. Jadi keril gue dipakai buat tenda dan juga sleeping bag, serta 2,5 liter air. 3 liter air, 2 botol. Itu gue udah cukup
dan temen gue bawa logistik gitu, logistik semua di dia, jadi cukup full kompor segala macam di dia kompor, terus apa gas itu sama dia, nesting gitu, jangan lupa nesting karena kalau nggak ada nesting ribet. Udah habis itu dari apa perlengkapan itu sepatu oh iya sepatu perlu juga nih. Temen gue bawa sendal, jadi itu dia pakai pas mau naik ojek itu dia pakai sendal karena kakinya udah capek, sakit banget deh. Nah habis itu baru sepatu ini gue pakai sepatu yang nggak terlalu mahal lah. Yang apa? Sepatu lu yang di bawah mata kaki middle apa high? Gue selalu tinggi. Middle. Tinggi. Hai. Enggak maksudnya kan ada tuh yang kayak sepatu PDL, sepatu tentara itu kan sepatu itu baru dikategorikan tinggi. Kalau masih di atas mata kaki sedikit itu namanya middle. Oh berarti gue middle. Di atas mata kaki. Middle kan berarti. Yeah, soalnya kalau yang agak naikkan dikit tuh yang kayak tentara-tentara kayak polisi pada mau buat tugas tuh itu. Iya, karena mata kaki gue buat bantalan juga. Gue juga nggak pernah suka sih pakai sepatu yang di bawah yang low. Iya. Gue selalu pakai sepatu yang tinggi gitu. Kalau misalnya di bawah, apalagi kalau naik gunung ya, itu selalu pakai sepatu tinggi untuk membuat kaki gue nyaman gitu. Walaupun yang tadi gue bilang karena kaki gue kecil gitu ya. Gue gimana caranya kaki gue tuh dibikin berat, jadi nggak oleng gitu. Tinggal bukan berat kali, kalau berat kan susah juga ngelakuinnya. Dibikin jejak, dibikin stabil. Iya, dibikin ada tapak. Iya, dibikin nggak goyang nggak biar mantap lah gitu. pokoknya. Iya. Langkahnya mantap. Gitu. Wah mantap deh. Terus paling gimana soal perlengkapan? Jaket. Tadi itu yang tadi gue bilang, jaket. Kalau misalnya di tempat yang dingin, kalau misalnya nanjak, baru nanjak kalian usahain tuh pakai tangan panjang aja. Buat cewek cowok usahain tuh pakai tangan panjang aja, atau enggak yang cewek pakai manset gitu ya. Karena kalau langsung pakai jaket, kalian keringetan. Yang ada kalian keringetan itu bikin masuk angin gitu. Betul, setuju gua sama Lebih baik pakai tangan pendek kalau yang misalnya kuat, karena tuh nanti ada nggak terduga namanya kabut. Karena kabut itu nggak muncul bilang-bilang dong, nggak nge-WhatsApp kalian nih gue mau turun gitu kan, nggak mungkin kan. Dia bilang ya, habis itu jaket, sarung tangan kalau misalnya terlalu dingin, kaos kaki juga perlu, karena kaos kaki itu tadi gue bilang karena pakai sepatu biar nggak lecet kakinya, karena tuh kalau turun ataupun naik itu bakalan ngejejak apa sih, bikin ini mata kaki itu bakalan ke gesek-gesek lah sama sepatu. Nah itu bikin apa lecet. Nah kemudian disesuaikan juga berat badan keril sama kalian, terus jangan terlalu berat di keril juga, karena kalau terlalu berat di keril nggak enak. Maksudnya nggak enak itu naik pun nggak enak, turun pun nggak enak gitu, kayak gimana ya? Ya pokoknya disesuaiin aja lah sama berat badan. Karena gue selalu karena badan gue kecil, gue selalu membawa yang ngelebihi di atas berat badan gue. Tapi di situ bikin apa sih namanya? Bikin nggak nyaman. Itu sakit banget, sumpah. Nggak enak di pundak. Pundak, pinggang tuh biasanya tuh sakit. Pundak, lutut, kaki. Enggak, pundak, lutut, kaki. Enggak kaki. Iya, biasanya kalau kan sekarang gini gue tanya lu, kalau bawa keril di atas pinggang apa di bawah pinggang nyetingnya? Gue di atas. Nah, itu kalau misalnya barang bawaan lebih berat daripada lu, pasti pinggang lu sakit kan, lu nahan di pinggang gitu. Sama di pundak. Enggak, gue di pundak, lutut. Karena di gua nggak pernah apa sih, nggak terlalu nggak ngerasain di pundak lah. Nggak pernah di pinggang. Nah lutut gua nih karena tuh ngebebannya tuh lebih berat gitu. Karena kaki gua suka gemeteran itu yang gua rasain ya. Buat temen-temen yang pernah naik gunung sama gua, itu gue selalu kaki gue suka gemeteran karena selalu ngebawa berat badan yang lebih berat daripada gue. Berat bebannya lebih berat bebannya daripada gue. Itu kaki gue gemeteran kayak di kartun lah, goyang. Nah kayak ager.
Makanya gue pakai sepatu yang lebih berat biar nggak pleset gitu, biar nggak kesleo gitu. Kemudian setelah itu, oh ya kalau kalian punya apa sih namanya? Headlamp. Ya, headlamp. Headlamp juga dibawa, center, karena nggak tahu juga kan, kayak tadi gue bilang, kelamaan ngeres itu bakalan lama juga nyampe kalau kalian mau naik ke gunungnya ataupun puncaknya. Jadi diusahain bawa headlamp ataupun center. Kemudian apa ya? Oh iya, persiapin kantong kecil lah. Kantong kecil buat kalian kalau misalnya nemu sampah. Oh, plastik ya, kecil aja, plastik kecil. Usahain dipungut juga gitu buat membersihkan gunung gede gitu. Atau kalau lo yang ngerokok juga itu buat buang sampah ke situ. Jadi lo nggak buang putungan sembarangan. Bener. Gitu. Nah, dari perlengkapan udah itu aja ya. Udah itu aja mungkin. Oh iya, jas hujan. Persiapin juga jas hujan, raincoat. Karena raincoat itu perlu. Dan juga dibawa carrier, kalian bawa carrier itu juga bawa cover bagnya juga. Karena cover bag juga perlu. Karena kalau misalnya hujan, tas kalian kan juga ada yang nggak anti air. Persiapin cover bagnya. Kalau nggak anti air, tas lo basah, itu akan nambah berat beban tasnya. Parah. Gitu. Kemudian juga disarankan tidak menggunakan celana jeans untuk dari naik gunung, karena kalau misalnya hujan itu berat banget. Usahain pakai celana kargo kayak gini ataupun celana seminimal mungkin training ya. Seminimal mungkin training 3 bulan. Enggak dong. Oh, itu celana training, pokoknya celana training. Karena celana training itu kayak celana olahraga ya. Misalnya kalau kalian pernah sekolah, nah itu contohnya kayak celana training kayak gitu. Iya. Usahain yang panjang. Kalau misalnya sebenarnya selera sih, mau yang panjang mau yang pendek sebenarnya selera. Ada yang ngeganggu tuh kalau pakai celana panjang training, apalagi ada yang milih pakai legging terus habis itu didobel sama celana pendek. Nah itu selera. Iya, karena gue naik kemarin naik gunung gede itu pakai legging terus pakai celana pendek, udah itu doang. Rata-rata pakai legging karena takutnya kakinya kepeset-peset gitu. Karena suka ada batu yang misalnya trekking nih, kan pasti kan nggak naik kalian sendiri tuh, pasti ada orang juga kan. Nah itu kadang batu kerikilnya tuh jatuh. Nah apa gelinding gitu ya, batu gelinding itu kadang suka kena kaki gitu. Itu kan kena akar-akar, kalian jalannya nggak makanya gunakan sepatu yang dari awal. Gitu. Nah, itu aja sih dari gua. Itu aja. Mungkin itu aja. Kalau transport mungkin kalian bisa naik motor, mobil ataupun travel. Banyak kok. Ya, aksesnya udah gampang kok kalau mau ini. Tinggal bisa juga cari di Google buat informasi kayak transport segala macam ya. Banyak. Nah, itu sekian cerita dari Raja. Thank you banget Raja udah berbagi pengalamannya naik Gunung Gede via jalur Putri. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di channel Tapak Misteri Backpacker. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.